Haleluya, puji Tuhan. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Puji Tuhan, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam Renungan 79. Kiranya firman Tuhan terus menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Dan kita terus rindu akan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mari sama-sama membuka Alkitab kita. Terdapat di dalam Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-14. Kita akan sama belajar di sana bagaimana firman Tuhan mengajar mendidik kehidupan kita. Saya memberikan tema pertengkaran adalah pilihan, ya. Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-14, di sana dikatakan, memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Ya, pertengkaran adalah perbuatan yang menimbulkan perpecahan satu sama lain yang bisa diiringi dengan perkelahian. Ya, orang yang bertengkar mereka akan saling adu argumen. Ya, mereka saling menyudutkan. Mereka akan mereka akan saling berbeda pendapat sehingga dari satu akan terjadi yang namanya kesalahpahaman. Ya. Dari argumen tersebut akan terjadi yang namanya kesalahpahaman, saling menyalahkan, ya, saling menuduh, keluar kata-kata makian, ya, saling merendahkan, dan yang terakhir dilanjutkan dengan perkelahian, ya. Dan ini sungguh sangat membahayakan bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengerti akan firman Tuhan. Dan tentunya ini tidak patut untuk dicontoh bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, tinggal bagaimana caranya kehidupan kita, ya, untuk menjalani kehidupan kita, untuk menghindari pertengkaran ini, ya. Sebagai umat-umat Tuhan kita harus memilih untuk menghindari pertengkaran, ya, yang terjadi, yang mungkin akan terjadi di dalam kehidupan kita, di depan kita. Nah, ini tentunya jangan menjadi satu hal yang membuat kita dapat terjerumus ke dalam hal kejahatan, ya. Karena pertengkaran dapat membuat kita melakukan hal yang jahat. Yakobus pasal yang ke-10 Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-20 dikatakan, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah, ya. Mengingatkan bahwa amarah manusia, kegeraman manusia, emosi yang ada dalam diri kita tidak mengerjakan kebenaran. Ketika manusia sudah emosi, sudah marah, sudah geram dan lain sebagainya, ya, dia sudah tidak terkontrol lagi, ya. Dia sudah tidak terkontrol lagi sehingga dia tidak lagi melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, melainkan kejahatan yang dilakukan, ya. Makanya Amsal pasal yang ke-17 ini ayat yang ke-14 ini mengingatkan kita, ya, mengingatkan kita untuk menghindari pertengkaran. Sebab saat pertengkaran dimulai, ya, Alkitab menggambarkan seperti membuka jalan air, ya, yang artinya tidak dapat terkontrol, tidak dapat dikendalikan, ya, dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita harus menjaga supaya kita bisa menghindari pertengkaran yang terjadi di depan kita atau yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita harus menghindari pertengkaran itu dan kita harus mau menghindari pertengkaran itu. Dan ketika kita mau menghindari pertengkaran itu, jangan sampai kita termakan oleh kata-kata yang mau memancing untuk kita bertengkar, seperti ketika dalam pertengkaran lalu kita memilih untuk menghindari pertengkaran itu supaya kita tidak melakukan hal yang jahat, tetapi yang berkonflik dengan kita, memancing-mancing emosi kita dengan mengatakan mungkin penakut, cemen dan lain sebagainya yang membangkitkan amarah kita untuk kita terus bertengkar, ya. Jangan sampai kita terpancing dengan perkataan-perkataan atau hal-hal yang dilakukan oleh orang yang di hadapan kita yang sedang berkonflik dengan kita, melainkan kita harus dengan tegas menghindari pertengkaran itu, ya. Menghindari pertengkaran itu supaya kita tidak melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Oleh sebab itu tentunya harus ada cara, ya, bagaimana supaya kita bisa menghindari pertengkaran itu, ya. Kita memilih yang baik, ya. Kita memilih yang baik, memilih untuk menghindari pertengkaran tersebut, ya. Dan kita melihat
cara menghindari pertengkaran yang saya catat adalah menghargai pendapat orang lain. Mungkin dia sedang berbicara, kita menghargai apa yang menjadi pendapatnya. Jangan sampai kita merendahkan pendapatnya. Kita hargai, kita dengarkan apa yang menjadi pendapatnya, ya. Dan yang berikutnya, menghindari kata-kata yang bisa menyinggung, ya, menyinggung dirinya, menyinggung hatinya, atau kata-kata yang menyalahkan, kata-kata yang menuduh. Karena ini juga bisa membuat atau membangkitkan amarah orang, ya. Dan ini bisa memperlihatkan diri kita bahwa kita yang memulai pertengkaran, ya. Dengan kita menggunakan kata-kata yang menyinggung, kata-kata yang menyalahkan, kata-kata yang menuduh. Oleh sebab itu kita perlu menghindari hal yang demikian. Dan yang berikutnya, agar kita bisa menghindari, ya, pertengkaran di dalam kehidupan kita, ya. Firman Tuhan selalu mengajarkan kita bagaimana untuk cara kita melakukan firman Tuhan, bagaimana kita menjadi umat-umat Tuhan yang baik. Yang berikutnya adalah dengan rendah hati, ya. Orang yang rendah hati, ya, dia dapat menghindari amarah, ya. Sama seperti yang saya katakan tadi, ketika ketika orang yang sedang berkonflik dengan kita ingin menghindari pertengkaran, dan dia membangkitkan amarah kita, dia memancing-mancing dengan kata-kata untuk kita bertengkar, ya, untuk kita bertengkar. Tetapi ketika kita memiliki rendah hati, apapun yang dia katakan, ya, ucapan yang tidak enak didengar, yang menyakiti hati, ketika kita memiliki kerendahan hati, kita tidak akan terpancing, ya, sehingga kita tidak melakukan hal yang jahat, sehingga kita tidak bertengkar dengan dia. Dan yang berikutnya adalah sabar. Nah, sabar ini juga sangat penting di dalam kehidupan kita. Orang yang memiliki rendah hati tentunya juga adalah orang yang sabar. Dia sabar terhadap orang-orang yang menyakitinya, orang-orang yang menuduhnya, dan orang-orang yang tidak suka kepada dirinya, ya. Orang-orang yang tidak sependapat dengan dirinya, ya. Orang yang sabar adalah orang-orang yang mampu menghindari konflik, menghindari pertengkaran, ya. Amsal pasal 15 ayat 18 dikatakan, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Ketika kita sabar di dalam kehidupan kita menghadapi orang yang berkonflik dengan kita, tentunya kita tidak menambah masalah. Ketika kita sabar, kita rendah hati, ya, kita tidak menghiraukan apa yang dia katakan, pasti pada akhirnya dia juga akan kelelahan sendiri, ya, untuk membuat kita marah, untuk bertengkar dengan kita. Karena apa? Karena kita memiliki kesabaran, kita memiliki kerendahan hati yang membuat kita tidak melakukan hal yang jahat, tidak bertengkar dengan dirinya. Dan dari situ pasti dia akan melihat bagaimana bahwa kita adalah orang yang sabar, ya, yang tidak mudah untuk jatuh di dalam hal-hal yang jahat, tidak mudah untuk jatuh dalam kejahatan. Karena apa? Karena firman Tuhan mengajarkan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar kehidupan kita mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, mengingat terus firman Tuhan mengajarkan kehidupan kita untuk rendah hati, untuk sabar, ya, menghindari pertengkaran, ya. Kolose pasal 3 ayat yang ke-13 di sana dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian, ya. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk sabar seorang terhadap yang lain, mengampuni, ya, dan melakukan apa yang telah Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kita. Dan kita melihat di ayat yang ke-14 Kolose 3 ayat yang ke-14 dikatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, dan pada akhirnya, ya, kasih yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita yang harus kita miliki. Kasih yang harus kita miliki adalah kasih yang besar, sehingga kita dapat menjadi seorang yang rendah hati, seorang yang sabar, seorang yang dapat mengampuni, seorang yang bisa menghindari pertengkaran tersebut, ya. Karena kasih yang dikatakan sebagai pengikat, mempersatukan dan menyempurnakan, ya, setiap apa yang firman Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita, agar kita bisa menghindari pertengkaran dengan orang yang ingin berkonflik dengan kita, ya. Ada seorang penulis ternama Max Lucado
ya dia mengatakan bahwa konflik tidak terhindarkan, tetapi pertengkaran adalah pilihan. Ya, artinya hidup kita sering mengalami yang namanya konflik dan pasti akan mengalami yang namanya konflik. Namun bukan berarti konflik itu harus berakhir dengan pertengkaran. Kita sendiri yang memilih untuk menghindari pertengkaran itu atau malah bertengkar dengan orang lain. Dan biarlah kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, menghindari pertengkaran. Ya, firman Tuhan mengajarkan kita, mengingatkan kita untuk kita menghindari pertengkaran. Ya, dan biarlah kita menjadi orang-orang yang menghargai, menghindari kata-kata yang menjatuhkan, supaya kita tidak menjadi orang yang memulai pertengkaran dengan orang lain. Dan juga kita memiliki rendah hati, kita sabar, dan memiliki kasih untuk kita dapat menghindari pertengkaran. Bahkan kita bisa menjadi pendamai di dalam konflik yang terjadi, konflik yang kita alami, konflik yang kita hadapi. Dan tentunya ketika kita memiliki semua ini, kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, bagi orang yang bermusuhan dengan kita, orang yang berkonflik dengan kita. Ya, dia akan melihat bagaimana kita adalah orang-orang yang sabar, orang yang memiliki kerendahan hati, orang yang mau mengampuni, orang yang menjaga kata-katanya untuk mengatakan hal-hal yang baik, tidak menjatuhkan. Dan tentunya mereka akan melihat bagaimana kemuliaan Tuhan ada di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, melakukan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah mengikuti renungan 79. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kita, yang terus mengingatkan kita, terus menguatkan kita, terus mengajarkan kita untuk bagaimana kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Dan terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Dan biarlah ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita selalu. Dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Biarlah firman-Mu kembali mengingatkan kami Tuhan, bahwa biarlah kami mau Tuhan untuk menghindari pertengkaran Tuhan. Dan bukan kami yang memulai, tapi kami mau menghindari pertengkaran. Ketika kami mau menghindari pertengkaran Tuhan, orang yang berkonflik dengan kami Tuhan juga akan melihat bagaimana bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang sabar, yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, orang yang sedang berkonflik dengan kami. Dan biarlah Tuhan, kehidupan kami tetap terus melakukan firman-Mu. Biarlah Kamu memakai kehidupan kami untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya Tuhan, nama-Mu adalah untuk selama-lamanya ya Tuhan. Engkau diingat turun-temurun, sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada kami dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Dan biarlah kehidupan kami akan tetap terus tinggal di dalam Engkau, akan terus mengingat Engkau, terus mengingat akan firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami bisa menjadi orang yang sabar, orang yang bisa menghindari pertengkaran di dalam kehidupan kami dan hidup di dalam damai Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.